Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, peserta didik baru. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah pandemi COVID-19 ini. Amin. Selamat datang dan selamat bergabung di lingkungan SMK YPM 11 Wonoayu. Semoga niat dan kesungguhan kita dalam mencari ilmu diridhoi Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah tertulis dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila unshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berdirilah, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang Ustadzah banggakan, mari terlebih dahulu kita membaca tawassul kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, para guru-guru kita, khususnya Bapak Kiai Haji Hashim Latif, orang tua kita dan hajat kita untuk mencari ilmu. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Nah, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, marilah kita lantunkan sholawat badar bersama agar mendapatkan barokah untuk kesehatan dan kecerdasan kita bersama. Mari kita simak video berikut ini dan ditirukan. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin
Nah, anak-anakku yang Ustazah banggakan, dari sholawat yang kita lantunkan bersama tadi, sudahkah kalian mengetahui sejarah tersusunnya sholawat Badar? Nah, jika kalian belum tahu, mari kita simak pada video berikut ini. Syair sholawat Badar sudah tidak asing di telinga kita. Sholawat Badar adalah satu di antara sholawat yang paling familiar bagi kaum muslimin Indonesia. Di masjid, musola, dan di berbagai acara, sholawat ini selalu dilantunkan. Bahkan anak-anak, ibu bapak, kakek nenek sudah hafal syairnya di luar kepala. Meski sangat sering terdengar dari musola, namun tidak ada yang mengetahui siapa sebenarnya penggubah sholawat Badar. Ada yang menyangka bahwa sholawat tersebut berasal dari Arab, padahal sholawat tersebut hasil karya Kiai Haji Ali Mansur Tuban. Sholawat Badar baru terkenal setelah tahun 1962 karena memang baru digubah oleh Kiai Ali Mansur pada tahun 1962. Kiai Haji Ali Mansur wafat pada tahun 1971 di Tuban, Jawa Timur. Kamis 27 Oktober 2016 akan digelar haul ke-45 peringatan wafat beliau di Pondok Pesantren Rodotut Tholibin As-Sodikin, Desa Maibit, Kecamatan Rangel, Kabupaten Tuban. Dahulu, ketika masa pasca kemerdekaan, Kiai Ali Mansur tinggal di Banyuwangi. Beliau adalah Ketua Pengurus NU Kabupaten Banyuwangi dan Kepala Kantor Kemenak Banyuwangi. Kiai Ali Mansur adalah seorang cucu dari Kiai Haji Muhammad Siddiq Jember. Riwayat terciptanya sholawat Badar ini tertulis dalam antologi NU. Sholawat ini tercipta ketika kondisi Indonesia saat itu sedang genting karena PKI. Pada saat itu, Kiai Ali merasa gelisah karena situasi politik yang semakin tidak menguntungkan NU. Orang-orang PKI semakin mendominasi kekuasaan di pedesaan. Kegelisahannya itu hingga terbawa dalam mimpi. Beliau bermimpi didatangi para habaib berjubah putih bersorban hijau. Pada saat yang sama, istri beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Keesokan harinya, mimpi tersebut ditanyakan kepada Habib Hadi Al-Hadar Banyuwangi. Habib Hadi menjawab bahwa orang berbaju putih itu adalah ahli Badar. Kegelisahan Kiai Ali dan mimpinya itu membuat beliau merenung. Kiai Ali yang memang memiliki bakat sebagai penyair sejak di Pondok Lirboyo Kediri, kemudian mulai menulis syair sholawat. Keesokan harinya, banyak tetangga yang datang ke rumah Kiai Ali sambil membawa beras, daging, dan barang-barang lain layaknya akan mendatangi orang yang akan punya hajat. Mereka bercerita bahwa pada pagi buta, pintu rumah mereka didatangi orang berjubah yang memberitahu bahwa di rumah Kiai Ali Mansur akan ada kegiatan besar. Untuk itulah mereka diminta untuk membantu. Kemudian, menjelang matahari terbit, rombongan Habib berjubah putih hijau yang dipimpin Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Kuitang, Jakarta, datang ke rumah Kiai Ali Mansur. Kiai Ali Mansur dan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi berbincang membahas perkembangan PKI dan kondisi politik kala itu. Namun kemudian, Habib Ali menanyakan syair yang dikarang Kiai Ali Mansur dan meminta beliau untuk melantunkannya. Usai dilantunkan, kemudian Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi meminta Kiai Ali Mansur agar sholawat Badar terus dilantunkan
untuk menyaingi lagu Genjer-Genjer PKI. Sholawat Badar Kiai Haji Ali Mansur ini ternyata mampu menggugah semangat pejuang kaum santri Indonesia ketika itu, khususnya warga Nahdliyin yang berada di wilayah Banyuwangi. Kemudian, Kiai Ali Mansur semakin bersemangat untuk menyebarkan sholawat Badar ini ke daerah lain seperti Surabaya, Jakarta, Pasuruan, Jember, NTB, dan daerah lain di Pulau Jawa. Kiai Haji Ali Mansur adalah sosok yang kuat dalam riyadhahnya. Wajar kalau sholawat karangan beliau sangat mengena di hati manusia. Terlebih, sholawat Badar tidak berbelit-belit. Maknanya sangat mudah dan sederhana. Tim Liputan. Nah, dari diputarkan video tadi dapat kita simpulkan bahwa sholawat Badar disusun oleh cucu dari pendiri NU, Kiai Haji M. Shittik, yaitu Kiai Haji Ali Mansur Shittik. Sholawat ini disusun di saat kondisi bangsa Indonesia kacau karena gerakan komunis yang anti agama Islam. Tersusunnya sholawat ini disertai mimpinya penyusun berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yakni sahabat pada saat perang Badar. Sholawat ini mampu membangkitkan semangat umat Islam melawan PKI, sekaligus menjadi bukti bahwa NU menjadi perantara terselamatkannya bangsa Indonesia dari kehancuran dan memiliki keterkaitan sangat kuat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, apakah kalian cinta kepada Rasulullah? Sebesar apa cinta kalian kepada Rasulullah? Sebesar apapun itu, Ustadzah yakin beliau lebih mencintai kita sebagai umatnya lebih besar lagi daripada cinta kita kepada beliau. Bahkan di akhir hayat beliau selalu menyebut-nyebut ummati, ummati, ummati. Beliau juga mendoakan kebaikan untuk suku Taif yang melemparinya dengan batu. Nah, mari kita simak video kisah mukjizat dan kemuliaan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada video berikut. Tentang permintaan Habib bin Malik, pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan, serta mengganti siang dengan malam. Habib bin Malik mempunyai seorang putri cacat, tidak punya kaki dan tangan, serta buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkan anak itu, sehingga ia bisa berjalan, meraba dan melihat. Lalu bergegaslah Rasulullah SAW turun menjumpai orang kafir. Sementara bias cahaya kenabian yang memantul dari wajahnya semakin bersinar. Waktu itu matahari telah beranjak senja, matahari hampir tenggelam, sehingga suasananya remang-remang. Tak lama kemudian Rasulullah SAW berdoa agar bulan segera terbit. Maka terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Lalu dengan dua jari, Rasulullah SAW mengisyaratkan agar bulan itu turun kepadanya. Tiba-tiba suasana jadi amat menegangkan ketika terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Segumpulan awan mengiringi turunnya bulan ke tangan Nabi Muhammad SAW. Segera setelah itu, beliau SAW membelahnya menjadi dua bagian. Lalu beliau masukkan ke lengan baju kanan dan kiri. Tak lama kemudian, beliau SAW mengeluarkan potongan bulan itu dan menyatukannya kembali. Dengan sangat takjub, orang-orang menyaksikan Rasulullah SAW memegang bulan yang bersinar dengan indah dan cemerlang. Bersamaan dengan itu pula, bulan mengeluarkan suara, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua yang hadir terguncang. Sungguh, ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata. Sebuah mukjizat luar biasa hebat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari, itu semua tak akan mungkin terjadi pada manusia biasa, meski ia lihai dalam ilmu sihir sekalipun. Namun,
hati Raja Habib masih beku. Maka ia pun berkata, "Aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu." Belum lagi Raja Habib sempat melanjutkan ucapannya, Rasulullah memotong pembicaraan. "Engkau mempunyai putri yang cacat, bukan? Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna." Raja Habib pun terkejut karena tidak ada siapapun yang tahu penyakit anaknya itu, yaitu lumpuh dan matanya buta, kecuali orang-orang istana dan mereka yang dekat dengannya saja. Mendengar itu, betapa gembiranya hati Raja Habib. Spontan ia pun berdiri dan berseru, "Hai penduduk Makkah, kalian yang telah beriman jangan kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi, sesungguhnya Muhammad adalah utusan dan hambanya." Penduduk Taif melemparnya dengan batu, lempar dengan kemarahan, lempar dengan segala hal. Apa kata Nabi? Karena alam nashrah laka sadrak, kata Nabi, "Ya Rabb." Ketika dua malaikat penjaga bukit mengatakan, "Angkat tanganmu Muhammad, mud yadaika ila sama." Angkat tanganmu ke langit dan mohonkan kepada Allah supaya kami angkat gunung Taif untuk menghimpit mereka yang tidak punya sopan santun itu. Murka malaikat. Bagaimana Rasulnya dilempar dengan batu, berdarah menetes, bentengnya Zaid bin Thabit luar biasa tidak mampu menghalanginya. Apa yang terjadi? Nabi, alam nashrah laka sadrak. Kalimat mulia mengalir di lisannya. La, mohon jangan lakukan itu. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka hanya belum mengetahui saja. Saya bermohon kepada Allah, kelak di bumi Taif ini akan nampak laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda yang akan mengatakan beriman kepada Allah dan Rasul. Lalu lantas beliau berkata kepada Allah dengan kalimat yang mengalir syahdu, dengan darah yang masih mengucur, dengan kalimat yang berbelas kepada Allah, "Ilahi, ila man takiluni, am ila ba'idin yu'limuni, a ila qaribin yu'dhini, fa ana radin ya Rabb, ma lam taghdab alayya, la hawla wa la quwwata illa billah." Ilahi, duhai Allah, ila man takiluni, setelah dari sini yang saya dilempari, saya dihujat, kemana lagi engkau akan antarkan saya? A ila qaribin yu'dhini, apakah ke tempat yang dekat dari sini dan saya akan disakiti lagi? Am ila ba'idin yu'limuni, atau tempatnya masih jauh yang harus saya tempuh, tapi di tempat itu saya akan dihinakan lagi. Ana radin, saya ridha ya Allah, malam taghdab alayya, sepanjang engkau yang tidak murka kepada saya. Alam nashrah laka sadrak. Manusia melempari, radin. Manusia menghujat, radin. Malam taghdab alayya, sepanjang engkau tidak murka kepada saya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari video yang telah kita simak tadi, dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebaikan untuk suku Taif, meskipun beliau memiliki kemampuan untuk menghancurkannya. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, "Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata yang artinya, "Setiap nabi memiliki doa yang dia panjatkan, maka aku berkeinginan untuk menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku." Jadi, bila ingin mendapatkan porsi doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak-banyaknya, maka perbanyaklah sholawat dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi yang kita baca harus lengkap ya. Rasulullah beserta keluarga dan sahabatnya, sebagai bentuk terima kasih kita atas ajaran Rasulullah yang sampai kepada kita melalui jasa para keluarga dan sahabatnya. Nah, dari kisah perjalanan dakwah Rasulullah dengan mulianya sifat-sifat beliau, para tokoh NU menyentuhkan gagasan Mabadi Khairul Ummah. Ada yang tahu apa itu Mabadi Khairul Ummah? Mabadi Khairul Ummah adalah sikap sosial kemasyarakatan NU.
Yang pertama yaitu as-sidqu, yang artinya kejujuran, kebenaran, dan kesungguhan. Yang kedua, al-amanah wal wafa bil ahdi, yang artinya melaksanakan semua beban yang harus dilakukan, terutama hal-hal yang sudah dijanjikan. Kemudian yang ketiga ada al-adalah, yakni objektif, proporsional, dan taat asas. Maksudnya kita harus menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan yang terakhir ada istiqomah, yakni teguh dan konsisten. Mabadi Khairul Ummah dapat dijadikan sebagai jawaban langsung dari problem-problem sosial yang dihadapi masyarakat dan bangsa kita yang tercinta ini. Dari pembahasan kita pada pertemuan kali ini dapat disimpulkan bahwa ajaran NU pasti bersumber dari Rasulullah SAW yang dibawa oleh para ulama yang bisa kita lihat pada silsilah berikut. Dari Rasulullah ke Anas bin Malik, kemudian disampaikan oleh Sayyidina Ja'far Shadiq bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali, kemudian disampaikan oleh Imam Malik, disampaikan lagi oleh Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kemudian di silsilah bawahnya dari Rasulullah ke Ibnu Umar bin Khattab, kemudian ke Imam Nafi dan diteruskan oleh Imam Hanafi. Nah, coba perhatikan, ada nama 4 mazhab yang dijadikan sebagai kiblat amalia NU di sini. Yang pertama yakni Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Dengan demikian, NU berperan penting melalui berdirinya Indonesia hingga mencegah terjadinya kehancuran Indonesia. Dari sekian yang Ustazah jelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, sebagai penutup Ustazah mengutip quote dari pendiri NU kita, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang berbunyi, agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.